Halo semuanya, kami dari kelompok 10 dan hari ini kami akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan ke salah satu perpustakaan yang paling keren di Jakarta. Yaps, namanya Perpustakaan Ismail Marzuki. Tapi sebelum masuk kita harus daftar member dan scan QR di sini guys. Kemudian jangan lupa titip barang kita di loker yang telah disediakan. Waktu pertama kali masuk, kita langsung disambut dengan desain interior yang modern dan estetik. Dan tentunya nyaman banget nih buat kalian baca atau belajar. Aku bakal nunjukin kalian bagaimana cara mencari buku di katalog digital. Pertama-tama, kalian klik menu pencariannya, lalu ketik buku apa yang kalian sedang cari. Lalu, klik icon warna hijau yang ada di sebelah kanan atas. Setelah itu, muncullah buku yang kalian cari. Di sana terdapat penjelasan tentang siapa pengarangnya, edisi, pernyataan seri, penerbitan, bahasa, dan lain-lain. Lalu kalian juga bisa nih cari tahu di mana kalian bisa temuin buku itu. Di perpustakaan ini tersedia berbagai fasilitas, di antaranya seperti ini. Kali ini gue baca buku tentang semua lelah yang perlu kita rasakan saat dewasa. Buku ini ditulis oleh Mila Alkansah dan diterbitkan oleh Buku Mojok. Buku ini memiliki sinopsis, dalam hidup kita pasti memiliki banyak kelelahan. Sewaktu kecil kita hanya berputar pada tugas sekolah yang tidak ada habisnya, lelah selepas bermain dengan teman-teman, atau lelah saat dimintai tolong ibu untuk belanja ke warung. Kelelahan kita sewaktu kecil masih bersifat sederhana, akan hilang dengan tidur yang cukup untuk menonton atau menonton serial favorit di televisi. Namun beranjak dewasa, kelelahan kita jadi lebih rumit. Lelah kita tidak akan hilang hanya dengan tidur. Justru terkadang lelah itu membuat kita tidak bisa terlelap. Di buku ini, Mila mengajak kita melihat lelah sebagai bagian yang perlu dirasakan saat dewasa. Lelah ini, jika bisa kita maknai dengan lebih dewasa, akan menjadi teman perjalanan. Teman yang akan mengingatkan kita bahwa tak mengapa mengambil jeda dan beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buku yang berjudul Manusia yang Tidak Kadaluarsa ini ditulis oleh S.J. Suraya dan diterbitkan oleh PT Gramedia. Sinopsisnya itu, saya akan membacakan sinopsisnya sedikit. Dalam keseharian kita kerap berhadapan dengan bermacam orang, mulai dari orang-orang yang menyenangkan sampai orang-orang yang paling menyebalkan, yaitu orang-orang yang kurang ajar, kurang pikiran, dan kurang ajar. Tingkah mereka sering membuat kita sakit hati, perut mual, bahkan sampai serangan jantung. Mereka merasa dirinya paling benar, paling pintar, paling suci. Padahal ngaji saja tidak, sholat tidak, puasa tidak, apalagi sedekah dan bayar zakat. Kencing pun masih jarak. Yang tidak sependapat
sedangkan mereka dituduh kafir ahli neraka. Padahal orang-orang yang mereka tuding bodoh, sesat, dan kafir itu justru lebih taat, lebih hebat, berilmu tinggi, dan tidak pernah meninggalkan sholat. Berbagai peristiwa menyebalkan semacam itu disikapi SJ Suraya dengan semburan-semburan cas-cis jus humoris, blak-blakan, dan alas enak perutnya sendiri. Gaya mengumpatnya sangat unik, bisa lemah, lembut, pedas, nakal, bahkan agak kurang ajar. Tapi itulah kejujuran, kecerdasan, dan kebijakannya dalam menghadapi ragam persoalan dunia yang dipenuhi orang-orang dengan urat kepala terpalang. Dah. Kasih. Kali ini di hadapan saya ada buku yang berjudul Aktor dan Autor, dan penulisnya Ilza Zainatul, dan penerbitnya adalah Media Kita. Nah, buku ini berisi tentang seseorang yang selalu seru ketika kamu ajak mengobrol, yang selalu seru mendengarkan keluh kesahmu, tempat menceritakan segala kejadian yang kamu hadapi. Itulah situasi yang dialami Sagita Lekresia, seorang penulis novel yang tidak pernah menyangka kalau sosok Carlos yang kerap diajaknya mengobrol secara virtual ternyata adalah Kevlar. Nah, sayangnya kebahagiaan Sagita itu tidak bertahan lama. Muncul gangguan-gangguan yang mulai membayangi hidup Sagita. Hubungannya dengan Kevlar pun mulai terendus dan menimbulkan respon tidak menyenangkan yang membuat proses syuting terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. Udah. Mungkin sekian dari kelompok kami. See you in the next video. Oh iya, ini closingnya kita foto bertulis kelas. Bye guys.